Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai bab persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, adapun pembahasan hari ini yaitu mengenai konsep nilai mutlak ya. Nah, kemudian bagaimana permasalahan mengenai konsep nilai mutlak itu sendiri bisa kita lihat. Di sini ada permasalahan mengenai Budi sedang bermain layang-layang di taman. Agar layang-layangnya dapat terbang, Budi melompat ke depan dan ke belakang sambil menerbangkan layangannya. Jadi dia punya teknik menerbangkannya itu melompat ke depan dan ke belakang gitu ya. Nah, dari posisi diam, Budi melompat 4 langkah ke depan, kemudian 6 langkah ke belakang, dilanjutkan 3 langkah ke depan, dan terakhir 8 langkah ke belakang. Nah, ini permasalahannya. Bagaimana pertanyaan-pertanyaannya? Yang pertama itu, dapatkah kamu membuat sketsa lompatan Budi? Nah, yang kedua, tentukan posisi akhir Budi itu di mana gitu ya. Terus yang ketiga itu, berapa langkah yang dijalani Budi ya. Jadi inilah permasalahannya. Kemudian ini yang ditanyakannya itu ya, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep nilai mutlak. Kita jawab dengan mudah gitu ya. Nah, di sini ada pembahasannya. Di sini misalkan ada langkah ke depan, tadi kan berkaitan dengan langkah ke depan Budi itu lompat atau langkah gitu ya, searah sumbu X yang positif. Jadi kita itu misalkan pokoknya yang langkahnya itu ke depan, kita misalkan searahnya itu sumbu X yang positif atau ke kanan. Kemudian langkah ke belakangnya itu searah dengan sumbu X yang negatif atau ke kiri. Kita gambarkan dulu menggunakan garis bilangan ya. Nah, di sini kan ada 0 ke kanan ke sini itu searah sumbu X yang positif ya, karena semuanya itu positif alias ke kanan dari 0. Sekarang dari 0 ke kiri yaitu ke sebelah sini nih ya, alias searah sumbu X yang negatif. Nah, pokoknya semuanya yang bernilai negatif. Nah, bagaimana tadi permasalahannya? Yang pertama itu Budi melangkah 4 langkah atau 4 lompatan ke depan. Berarti kita hitung dari posisi Budinya itu tadi posisi diam, berarti dia itu dari nilai 0. Ya, kalau diam itu berarti dari nilai 0. Sudah, kita hitung saja dari 0 ini ke searah sumbu X positif atau ke kanan. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 langkah. Sudah, berhenti di angka 4 langkah pertama Budi. Nah, untuk selanjutnya dia melangkah lagi atau melompat lagi ke belakang sebanyak 6 langkah. Tadi kan kita sudah berhenti di angka 4 ini ya, ketika 4 langkah. Sekarang kita melompat lagi ke belakang. Jadi hitungannya itu dari 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah ke belakang, berarti berhenti di angka min atau negatif 2 gitu ya, min 2 atau negatif 2. Sudah, di sini berhenti dia. Kemudian sudah berhenti di sini, dia melompat lagi ke depan sebanyak 3 langkah atau 3 lompatan. Nah, tadi kan sudah ada berhenti di min 2, kita maju lagi karena kalau ke depan itu ke kanan ya. 1, 2, 3. Nah, dia berhenti di angka positif 1. Nah, terus dia terakhir melompat lagi, dia ke belakang sebanyak 8 lompatan atau 8 langkah. Nah, tadi kita kan berhenti di angka 1. Sekarang kita mundur karena dia ke belakang. Mundur sebanyak 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Nah, di sini posisi Budi yang setelah melangkah 8 langkah ke belakang. Yang terakhirnya itu di negatif 7. Nah, kalau secara digambarkan sketsanya itu ya ini, mencakup semuanya ini. Digambarkan dari posisi pertama, kedua lompatannya, ketiga, dan terakhir itu yang di sini gitu ya. Nanti kalian gambarkan saja menggunakan garis bilangan. Itu untuk permasalahan nomor 1. Bagaimana permasalahan nomor 2? Penyelesaiannya yaitu mengenai posisi akhir Budi. Ya, jadi di sini tadi kan sudah ada sketsanya ya. Kita ini kalau sudah ada sketsa itu kan memudahkan sekali kita menggambarkannya. Nah, di sini kan posisi awal Budi tadi itu 0. Sementara posisi akhirnya itu negatif 7. Ya sudah, jadi posisi akhir Budi di mana ya? Negatif 7. Sudah di sini. Ini kalau kita menggunakan garis bilangan ya, kalau digambarkan lewat sketsa. Sudah, kita lihat saja garis pergerakan awalnya di mana, terakhirnya di mana, itulah hasilnya yang di akhir, karena ditanyakannya itu posisi akhir Budi. Tapi kalau misalkan kalian nanti males nih menggambarkan sketsa, ya sudah, nanti kalian tinggal gambarkan saja. Yang tadi kan ke kanan ya, melompat ke depan sebanyak 4 langkah. Artinya kalau ke depan itu kita artikan dia itu positif. Jadi 4-nya itu tidak bernilai negatif. 4 plus karena tadi 6 langkah ke belakang, berarti kita kalau ke belakang itu ada tanda negatif, kita andaikan negatif ya. Kalau ke depan itu positif, kalau ke belakang negatif. Jadi plus negatif 6. Kemudian plus lagi, tadi kan plus 3 ya, 3 ke depan. Maka jadinya plus 3, bukan plus negatif 3 karena dia ke depan. Kemudian plus lagi, plus ke belakang 8 langkah, negatif 8 atau min 8 ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kalian jumlahkan saja. 4 plus sama min itu kan plus sama min jadi min ya. 4 jadi min 6 atau 4 dikurang 6 jadi negatif 2. Negatif 2 ditambah 3. Nah, jadi plus 1. Kemudian dari plus 1 ini 1 plus sama min jadi min, plus 1 dikurang 8. 1 dikurang 8 jadi negatif 7. Kalau perhitungan seperti ini kita tinggal tuliskan angka-angkanya saja. Kalau misalkan kalian gak mau ribet nulis seperti ini, ngitung gitu ya, dan gambarkan saja posisi awalnya di mana, terakhirnya di mana. Sudah sama saja menggunakan dua versi cara gitu ya. Itu untuk nomor 2. Bagaimana untuk nomor 3? Di sini nomor 3 itu ditanyakannya itu banyak langkah yang dijalani Budi seluruhnya. Dari langkah yang ke depan pertama, kedua yang ke belakang, kemudian yang ke depan lagi, ke belakang lagi. Nah, total langkahnya itu berapa gitu, tanpa mempertimbangkan positif maupun negatifnya seperti yang pertama tadi ya, yang kedua tadi soal nomor 2. Nah, ini mah tinggal langsung kalau ditanyakannya banyak langkah itu, ini berkaitan dengan konsep nilai mutlak, karena banyaknya langkah saja yang dihitung, bukan arahnya. Kalau tadi kan dihitung arahnya juga ya, karena ada negatif, ada juga positifnya. Kalau sekarang, kalau banyak langkah tidak memperhitungkan itu semua. Jadi kita tinggal lihat saja 4 langkah ke depan. Karena berkaitan dengan konsep nilai mutlak, ini tanda seperti pagar gitu ya, pagar 2 sebelum dan sesudah angka itu artinya nilai mutlak gitu. Nilai mutlak 4 ditambah nilai mutlak dari negatif 6 plus ya nilai mutlak dari 3 plus nilai mutlak dari negatif 8. Jadi kalau nilai mutlak itu yang tadinya negatif 6, kalau ini negatif 6 tadi kan berpengaruh ya. Kalau dinilai mutlakan, dia akan tetap hasilnya itu positif 6 karena sudah dinilai mutlakan. Jadi nilai mutlak itu yang 4 plus 6 plus 3 plus 8. Jadi totalnya itu 21 langkah. Nah, bagaimana konsep nilai mutlak itu sendiri? Nah, di sini ada mengenai nilai mutlak dari X akan bernilai positif atau 0 dalam artian non negatif. Secara geometris nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu atau 0 pada garis bilangan real.
Jadi nilai mutlak suatu bilangan tidak mungkin bernilai negatif, tetapi mungkin saja bernilai 0. Jadi ketika nih suatu angka dinilai mutlakan itu, baik negatif ataupun positif, hasilnya itu sudah pasti akan positif atau bisa saja bernilai 0. Nah, bagaimana contohnya? Di sini yang pertama ada garis bilangan di mana di sini ada dari langkah 0, kemudian dia melangkah ke kanan sebanyak 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagaimana kalau kita tuliskan hasilnya? Nah, kalau kita menggunakan nilai mutlak, di sini ke kanan itu kita gambarkan nilai mutlak 5. Tapi hasilnya itu sama dengan 5. Jadi dari kanan dari 0 ini ke kanan digambarkannya itu 5 langkah, atau secara nilai mutlaknya itu nilai mutlak 5, maka hasilnya juga akan 5 gitu ya. Nah, bagaimana untuk nomor 2? Nah, di sini ada, kalau tadi itu ke kanan, kalau dari sini tadinya dari 0 ke kiri sebanyak 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah juga tapi ke kiri. Bagaimana kalau kita tuliskan nilai mutlaknya? Berarti negatif 5, karena kita dari kanan ke kiri ya, negatif 5. Nah, hasilnya juga akan sama dengan 5, baik dari dia dari kanan ke kanan ataupun dia ke kiri, baik nilai mutlaknya 5 ataupun negatif 5, hasilnya akan sama-sama juga 5 gitu ya. Ini untuk konsep nilai mutlak. Ya, bagaimana kalau secara definisi itu sendiri? Di sini misalkan X bilangan real, nilai mutlak dari suatu bilangan X ditulis dengan, nah ini kan tanda nilai mutlak ya, nilai mutlak X, dan didefinisikan. Nah, sini sebenarnya kata kuncinya hanya ini, nilai mutlak itu, nilai mutlak X berasal dari X yang bernilai positif atau berasal dari X yang bernilai negatif. Nah, kalau dari positif itu, X yang bernilai positif jika X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Sementara X yang dari negatif X ini jika X-nya itu kurang dari 0. Nah, jadi konsep nilai mutlak itu berasal dari X yang positif atau X yang negatif. Ketika dinilai mutlakan, nilai mutlak X ini hasilnya itu sudah pasti akan bernilai positif, karena konsep nilai mutlak itu sendiri ketika X-nya itu angka atau bilangan yang yang nilainya negatif ataupun positif, ketika dinilai mutlakan hasilnya itu akan bernilai positif dan atau juga bisa juga 0 gitu ya. Nah, itulah seputar definisi nilai mutlak. Semoga dengan pembahasan hari ini kalian lebih memahami lagi mengenai konsep nilai mutlak itu sendiri dan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.